Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam Merdeka. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan jangan lupa protokol kesehatan 5M ya, menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Dengan begitu kita berharap wabah corona ini dapat segera berlalu dari negeri tercinta Republik Indonesia ini. Pada kesempatan kali ini izinkan Bapak untuk membahas tentang materi selanjutnya, lanjutan dari Orde Lama, yaitu awal dari munculnya Orde Baru atau masa pemerintahan Presiden Soeharto. Setidaknya ada 8 latar belakang munculnya Orde Baru atau orde yang ingin menata kembali kehidupan baru khususnya politik dan ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Ada 8 latar belakang munculnya Orde Baru. Yang pertama peristiwa G30 SPKI, yang kedua konflik internal di tubuh TNI Angkatan Darat, yang ketiga kaitannya dengan ketidakpuasan masyarakat terhadap reshuffle kabinet Dwikora yang masih ada unsur-unsur yang terlibat Partai Komunis Indonesia. Yang keempat yaitu kaitannya dengan tingkat inflasi yang luar biasa tinggi sehingga tingkat kesejahteraan rakyat itu sangat menurun drastis. Yang kelima yaitu kaitannya dengan tiga tuntutan rakyat, di mana Tritura ini ingin menuntut kepada Presiden Soekarno agar segera membubarkan PKI dan organisasi massanya, menurunkan harga dan merombak habis kabinet Dwikora yang masih ada unsur-unsur Partai Komunis Indonesia. Yang keenam itu kaitannya kecaman terhadap Partai Komunis Indonesia. Kecaman terhadap Partai Komunis Indonesia ini tidak terlalu dalam tanda kutip dirasakan masyarakat, ditanggapi serius dalam tanda kutip Presiden Soekarno untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia. Yang ketujuh yaitu adanya terbitnya surat perintah 11 Maret 1966 yang memberi mandat Letnan Jenderal Soeharto untuk menjaga stabilitas politik dan sebagainya agar kehidupan negara kesatuan Republik Indonesia berjalan seperti semula lagi. Yang kedelapan yaitu peralihan kekuasaan atau dicabutnya mandat presiden dari Presiden Soekarno beralih kepada Letnan Jenderal Soeharto menjadi presiden kedua Indonesia, tepatnya tanggal 12 Maret 1967. Nah, 8 latar belakang inilah yang kemudian menjadi awal kemunculan dari pemerintahan Orde Baru yang berkuasa 32 tahun. Diakhiri Orde Baru berakhir tanggal 21 Mei 1998 ditandai dengan awal dari kemunculan reformasi. Adapun kebijakan yang ada pada masa Presiden Soeharto, yaitu ada rencana pembangunan 5 tahun yang dimulai tahun 1969 hingga 1994 yang berhasil menegakkan stabilitas ekonomi Indonesia dalam berbagai keuntungan di sektor migas maupun non-migas. Tahun 1970-an, Presiden Soeharto pun menyederhanakan partai politik untuk mengendalikan dalam tanda kutip politik bernegara Indonesia pada masa itu, sehingga peranan militer pada masa Presiden Soeharto atau pada saat Orde Baru berkuasa itu sangat dominan dengan konsep dwifungsi ABRI atau ABRI itu diperbolehkan masuk ke ranah politik selain militer dan pertahanan dan keamanan tentunya. Mungkin itu saja untuk pembahasan kelebihan dan kekurangan masa Orde Lama dan Orde Baru. Berikut dengan detailnya kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Selalu tetap jaga protokol kesehatan, selalu belajar di rumah, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar kita terbebas dari semua malapetaka dan musibah negeri kita tercinta Republik Indonesia ini. Terima kasih. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka. Matur suwun.